الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ke Madinah, dan dimakamkan di Madinah, tiba-tiba disebut sebagai Yamanin atau orang Yaman? Pertanyaan ini terdengar seperti kontradiksi total. Di mata penggugat, sebutan ini mustahil, bahkan dianggap kesalahan fatal. Namun, bagi saya justru di sanalah ada paradoks yang menarik. Sesuatu yang kelihatan salah bisa jadi pintu masuk ke kebenaran bahasa Arab klasik. Share Malabas, follow dan subscribe Pemajang Kantor. Ini bukan video tentang ramalan cuaca. Ini video tentang apakah kata Yamanin harus selalu berarti orang yang lahir di Yaman? Kalimat penggugat itu kan cukup sederhana. Nabi itu jangankan lahir, lewat Yaman pun gak pernah, maka mustahil disebut Yamani. Dalam kerangka modern ini masuk akal, karena penisbatan itu dipahami seperti akta lahir. Siapa yang lahir di Semarang, ya disebut Semarang. Siapa yang lahir di Mekah disebut Maki. Selesai. Tapi apakah bahasa Arab klasik itu sesederhana tadi? Apakah nisbah geografis itu harus selalu identik dengan tempat lahir? Disinilah saya menghadirkan figur penting, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu bukan ulama kaleng-kaleng. Ia ahli hadis, bahasa, fikih, sekaligus penulis karya monumental Gharibul Hadis. Dan yang terpenting, Abu Ubaid adalah intelektual yang mendekati era baginda Nabi, karena dia lahir sekitar tahun 150-an Hijriah. Ini kitab awal yang sistematis menguraikan istilah-istilah asing dalam hadis. Konon, ia menghabiskan 40 tahun untuk merampungkan kitab ini, dan kitab ini akhirnya luas dikutip oleh banyak generasi sampai sekarang. Reputasinya itu sampai membuat Imam Al-Jahiz berkata, tidak ada yang ditulis lebih sahih dan lebih bermanfaat daripada Abu Ubaid. Dalam Gharibul Hadis, juz 1 halaman 375 hingga 379, jadi di situ dia membuka ragam tafsir. Pertama, Mekah itu kan bagian dari Tihamah, dan Tihamah itu bagian dari Yaman. Jadi bagi orang Arab, Tihamah adalah bagian dari Yaman. Makanya secara nisbah kawasan menyebut Mekah sebagai Yaman ya itu bukanlah hal yang absurd. Tapi mari kita jujur, penggugat itu punya poin, karena di dalam reportase ini ada kata yuqalu. Kata yuqalu memang sering menjadi tamrid dan melemahkan otoritas. Penutur Arab bisa menafsirinya sebagai katanya, yang bahkan perawinya sendiri itu tidak bisa memverifikasi kebenarannya. Jika begitu, apakah semua argumentasi tadi runtuh? Ada intelektual Syiah yang semasa dengan Abu Ubaid, bahkan sedikit lebih tua, yaitu Al-Hafidh Al-Madaini yang wafat pada tahun 225 Hijriah. Beliau menyatakan letak geografis Tihamah sebagai Tihamah minal Yaman, wa huwa ma ashar minha ila haddin fi badiyatiha wa Makkah min Tihamah. Jadi Tihamah itu bagian dari Yaman yang terbentang dari daerah gurun sampai batas tertentu di padang pasirnya, dan Mekah termasuk dalam wilayah Tihamah. Bahkan Al-Madaini tidak berkata yuqal seperti Abu Ubaid, melainkan langsung afirmatif. Tihamah itu bagian dari Yaman dan Mekah bagian dari Tihamah. Saya tidak begitu peduli dengan isu mazhab ya. Kendati pun Al-Madaini adalah ulama Syiah, tapi yang sedang dia riwayatkan adalah fenomena geografis. Mau bermazhab apapun Anda, tidak akan mungkin mengatakan Kabupaten Jepara yang ada di Jawa Tengah, tempat kelahiran saya, sebagai wilayah di Provinsi Kalimantan. Mustahil begitu. Selain itu, ada tokoh yang semasa dengan mereka berdua, yaitu Imam Ahmad yang dikenal dengan Kitab Musnad Imam Ahmad dan wafat pada tahun 224 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis dengan derajat hasan yang secara verbatim menulis khiyarur rijal rijalu ahli Yaman wal imanu Yamanin wa ana Yamanin. Sebaik-baiknya lelaki adalah lelaki Yaman. Iman itu Yaman dan aku orang Yaman. Konteks hadis itu adalah terjadi dialog Nabi dengan Uyainah yang menyombongkan kaum Najd. Nabi justru menegaskan keutamaan Yaman dan menyebut dirinya sebagai Yamani. Dengan demikian, pernyataan mereka bertiga itu merepresentasikan tradisi abad kedua yang masih dekat dengan sumber lisan awal kenabian. Dari koroborasi dan sebaran informasi awal inilah saya menduga bahwa Nashwan Al-Himyari,
seorang ensiklopedis asal Yaman dalam Syamsul Ulum, merekonstruksi seluruh informasi tentang kemuliaan Yaman tadi ke dalam syair waqad sahha min qaulin Nabi Muhammadin haditsu huda yurwa bi kulli lisani faqala Rasulullah fil ilmi innahu yamanin jami'an war rasulu yamani. Ada sebuah hadis yang sahih diucapkan oleh baginda Nabi berisi petunjuk yang diriwayatkan dengan segala bahasa bahwa Rasulullah berkata secara keseluruhan ilmu itu Yaman dan Rasulullah sendiri pun orang Yaman. Kata sahih di sini kan merujuk ke hadis sahih riwayat Imam Nasa'i yang berkata al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyah wal fikhu ail ilm yamanun. Lantas Nashwan mengintegrasikan riwayat Imam Ahmad tadi di mana sanadnya sahih namun derajat hadisnya hasan bahwa Nabi berkata ana yamanin atau aku ini orang Yaman. Bicara soal hadis al-imanu yamanun, kita kembali ke penafsiran Abu Ubaid tadi. Penafsiran kedua, hadis itu diucapkan Nabi ketika beliau ada di Tabuk, yaitu wilayah utara. Dari sudut pandang Tabuk, Mekah Madinah itu berada di arah selatan, yaitu persis di arah Yaman. Maka ketika beliau berkata al-imanu yamanun, maksudnya iman itu datang dari situ. Persis seperti rukun Yamani yang berada di Ka'bah, tapi disebut Yamani karena menghadap Yaman. Implikasinya, nisbah ini basisnya orientasi, bukan akta lahir. Penafsiran yang ketiga, banyak ulama itu memahami ucapan Nabi soal Yamani tadi sebagai nisbah kepada golongan Ansor, yaitu kelompok iman yang berasal dari kabilah-kabilah Yaman. Lantas Nabi menegaskan atakum ahlul Yaman ila anqol wal imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Mereka yang menolong Nabi itu disebut dalam hadis sebagai bukti iman dan hikmah Yamani. Dengan demikian, nisbah Yamani itu melekat pada komunitas yang menopang iman, bukan sekadar tanah administratif Yaman, apalagi soal nasab. Dan yang terakhir, syair An-Nabighah menyebut seseorang sebagai Yamani hanya karena dia ini tinggal di sisi selatan Mekah, bukan Yaman. Ada juga bintang di langit yang disebut Suhail al-Yamani. Dinamai demikian karena orang Mekah melihat bintang ini dari sudut pandang mereka muncul dari sisi selatan, yaitu arah Yaman. Pertanyaannya, jika arah bisa dipakai untuk menamai batu yang ada di Mekah dengan Yaman dan bintang yang ada di langit sebagai bintang Yaman, mengapa manusia nggak boleh? Rukun Yamani yang ada di Ka'bah atau bintang Suhail al-Yamani yang dilihat orang Mekah, keduanya kan jelas bukan administratif Yaman, tapi bahasa Arab menyematkan Yamani karena arah dan tidak harus selalu tentang nasab. Identitas arah ini membentuk bahasa orang Arab yang mungkin terasa aneh bagi pembaca modern yang kurang terbiasa dengan zauk berbahasa Arab. Seorang penggugat di masa sekarang mungkin akan protes, ana Yamanin yang berarti aku orang Yaman itu kan ya bermaksud nasab atau genealogi dan mustahil Nabi itu orang Yaman. Namun Abu Ubaid sudah menutup tafsirnya secara implisit, ini nisbah bahasa bukan nasab. Jadi yang dianggap penggugat tadi sebagai mustahil ternyata sudah diantisipasi ulama abad ketiga Hijriah. Lantas apa arti semua ini? Ini artinya sejak awal-awal Islam label Yamani itu tidak bermakna tunggal, tapi bisa lentur melekat pada ruang, arah atau komunitas tertentu. Walhasil apa yang semula tampak mustahil ternyata membuka pintu untuk memahami fleksibilitas bahasa Arab klasik. Ana Yamanin, kata Yamani di sini ternyata bukan kontradiksi, melainkan strategi retoris yang menekankan basis iman. Dalam tradisi Arab, kata arah itu bukan sekadar penunjuk lokasi, tapi bisa jadi penanda nilai. Syami bisa berarti dari utara, Yamani bisa dari selatan, dan makna ini ternyata sering dipakai sebagai simbol. Barangkali inilah yang dimaksud Habib Ali dalam menyusun sholawat Yamani atau Tohal Yamani. Saya Romal Abbas, ini Bapak Nyangator, sampai jumpa.